Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa setia TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Neta Sofa pada sore hari ini dapat menjumpai Anda dalam program Kiswah Interaktif. Sebuah sajian program yang insya Allah senantiasa menambah khazanah pengetahuan keagamaan kita. Dan pemirsa, jika kita berbicara tentang organisasi Islam terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU sudah mencapai usianya yang ke 100 tahun. Sebentar lagi kita akan memperingati 1 abad berdirinya NU ini. Berbagai perayaan digelar, di mana puncak dari Harlah NU yang ke-100 tahun ini akan dilaksanakan pada 7 Februari 2023 nanti insya Allah di Gor Delta Sidoarjo. Intinya kiprah NU ini sudah 100 tahun pemirsa, sangat luar biasa. Kiprah ini tidak hanya meliputi persoalan keagamaan, namun juga persoalan kebangsaan, pendidikan, sosial, budaya, dan juga dakwah Islam. NU yang dinilai memiliki karakteristik dakwah tradisional sudah bertransformasi mewarnai era digital. Tentu ada tantangan tersendiri dalam mengupayakan hal tersebut. Dan pada sore hari ini kita akan membahas pembahasan kita yang sangat luar biasa, yaitu media NU dan kedaulatan informasi Jam'iyah di era baru. Tentu sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Mustafa Helmi, pemimpin redaksi majalah Risalah NU dan juga penulis buku. Ada banyak sekali karyanya, salah satunya adalah buku Peran Media Santri. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Yai ini sangat luar biasa ya, 47 tahun berkiprah di media yang berbasis keislaman. Dan Pak Yai kalau kita umum. Dan kalau kita melihat ya Pak Yai, NU ini berdiri pada tanggal 1926. Pada tanggal 1927 NU mendirikan Suara Nahdlatul Ulama. 1928 mendirikan majalah Utusan Nahdlatul Ulama. Intinya NU ini peduli terhadap media. Kenapa NU peduli akan hal itu Pak Yai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamun ala khairu khalqillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, kita ikut mengayu bagio usia 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan nanti pada 7 Februari. Betul. Bersamaan dengan tanggal 16 Rajab 1444 ya. Karena NU dilahirkan pada 16 Rajab 1344 yang bersamaan dengan 31 Januari 1926 ya. Sesuai dengan amanah Muktamar NU yang ke-32 di Makassar, penyelenggaraan 1 abad Nahdlatul Ulama dimohon atau diputuskan untuk dirayakan berdasarkan hitungan Hijriah. Berdasarkan hitungan Hijriah. Jadi artinya pada nanti 7 Februari ini adalah jatuh pada 16 bulan Rajab 1444 Hijriah. Ya, intinya sudah 100 ya, tahun 100 dalam tahun hitungan Hijriah. Ya. Baik. Kalau hitungan Masehinya kan nanti pada 2026. Belum sampai. Ya. Masih 3 tahun lagi ya. Para pemirsa sekalian, yang patut kita syukuri sebenarnya terkait dengan salah satu karya dari NU pada saat itu adalah menerbitkan sebuah majalah ya. Dulu majalah itu dalam majalah disebutkan dalam Suara NU itu. Suara NU ditulis dalam huruf Arab Melayu dan huruf dengan bahasa Jawa Pegon Kerama Inggil ya. Luar biasa. Ya. Dulu namanya majalah dikurung apa? Majalah kurung buku layang surat, layang kabar. Nah, apa itu buku layang kabar? Layang kabar itu mana surat kabar. Layang itu surat, kabar. Nah, buku layang khobar jadi layang dalam huruf pegon ya Pak Eya? Huruf pegon. Baik, huruf pegon ya. Waktu itu
Ya, pemimpin redaksinya tidak disebutkan secara eksplisit redaksi, tapi pengelola itu pada itu ada 3 orang. Satu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ya. Waktu itu sebagai Khatib Am Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Muhammad Dahlan Ahyad. Kiai Muhammad Dahlan Ahyad itu waktu itu sebagai Wakil Rais Akbar kalau tidak salah, ya. Ini kelompok daerah Kertopaten itu. Daerah Kertopaten, daerah Surabaya Pusat, ya, daerah Ngamper dan sebagainya itu. Jadi mereka menerbitkan majalah yang diberi nama Suara Nahdlatul Ulama. Majalah ini boleh kita mungkin kalau dibanding dengan media-media sekarang mungkin sangat sederhana. Tapi kita tidak bisa membandingkan dengan karena ini media dikelola oleh kiai-kiai, ya, oleh kiai-kiai yang, ya, saya tidak berani menyatakan bahwa kiai-kiai ini tidak membaca koran. Saya kira kiai-kiai ini juga membaca koran karena mereka memiliki kesadaran untuk membuat sebuah media, berarti mereka tahu manfaatnya, perlunya media itu. Barangkali kita bisa menebak atau menduga kalau saja para kiai-kiai tidak membuat media sejak setahun pada Muktamar NU pertama tahun 1927 atau 1445, ya, dan memperkenalkan lambang NU melalui media itu, mungkin NU barangkali bisa saja tidak sampai umur 1 abad, ya kan? Karena organisasi yang tidak punya media itu sama dengan organisasi yang tidak memiliki sejarah. Iya, jadi media NU ini karena baik itu Suara NU maupun majalah Utusan NU sendiri karena memang dirintis oleh beliau para kiai-kiai, tentu ada karomah dan barokah di situ. Lantas mengapa Pak Yai, mengapa NU peduli terhadap media? Ya, sebagai organisasi baru, yang dia perlu menunjukkan eksistensi. Pada saat itu adalah organisasi baru, ya Pak Yai? Waktu itu ada di Surabaya itu ada beberapa koran bahasa Belanda, ya. Ada beberapa koran bahasa Belanda, ada koran yang dimiliki oleh pengusaha keturunan dan sebagainya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu waktu itu, ya. Sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu terobosan untuk memperkenalkan Nahdlatul Ulama, ya, kelahiran Nahdlatul Ulama itu. Karena mungkin saya tidak tahu apakah Surabaya apa namanya itu, koran-koran Belanda waktu itu memberitakan berdirinya Nahdlatul Ulama atau tidak. Karena Nahdlatul Ulama waktu itu istilahnya diproklamirkan itu di sebuah musola di Kertopaten milik Kiai Haji Musa, yaitu mertuanya Kiai Wahab Hasbullah, dengan undangan beberapa ulama. Dan itu kemudian dikenal dengan istilah Rojabiyah. Pada setiap Rojab selalu menyelenggarakan Muktamar NU. Dulu Muktamar NU tiap tahun. Jadi itu salah satu bentuk cara bagaimana mereka merasa eksis. Dan di samping itu juga mereka ingin berkomunikasi, ya, dengan itu kan dengan adanya media itu kan bisa menyatukan orang-orang yang seide, yang seide, yang sefaham, seide dan sefaham dengan aswaja itu, mereka tersatukan dengan sendiri dengan media. Tidak ada laporan. Udah. Ya, bisa dilanjutkan. Ya, memang tidak ada laporan berapa oplah majalah itu dan sebagainya. Ya, tapi yang jelas itu harga majalah itu kalau tidak salah itu hampir setengah 50 sen Hulden, 50 sen Hulden waktu itu. Jadi banyak sekali misi NU pada saat itu untuk mendirikan sebuah media. Salah satunya adalah bagaimana informasi ini tersebar, bagaimana NU dikenal dunia untuk membangun peradaban dunia, dan juga bagaimana saling berkomunikasi tadi antar sesama anggota Nahdlatul Ulama. Pembahasan yang sangat luar biasa, Pak Yai. Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kiswah Interaktif. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kiswah Interaktif dan tentunya masih membahas seputar media NU dan kedaulatan informasi Jamiah di era baru. Dan tentu Pak Yai
Mustafa Helmi. Di samping saya tidak sendiri, sudah hadir narasumber yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah Gus Riyadi Ngasiran dari Media Center PWNU Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Perjalanan ke studio TV 9 Nusantara lancar nggih? Ya lancar, sholawat terus ini. Oke, baik, luar biasa. Dan pemirsa, jika Anda lihat saat ini bahwasanya di tangan saya ada sebuah buku yang sangat luar biasa berjudul Peran Media Santri. Ini juga adalah salah satu karya daripada Pak Yai Mustafa. Ini berbicara tentang media. Pak Yai, bagaimana Pak Yai Mustafa melihat perkembangan dari sejak awal media NU berdiri hingga saat ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya menarik sebenarnya ya. Baik. Peran kiai-kiai itu, ya kan. Saya belum pernah membaca yang edisi pertama, ya. Yang ada di perpustakaan NU di Jakarta itu ada edisi ke-6, ke-6. Nah, di situ edisi ke-6, di situ menanggapi persoalan-persoalannya sekitar yang ada seperti ini, ya. Waktu itu tentang ada pertanyaan dari seorang kiai namanya Muhammad bin Yasin dari Pasuruan. Ya. Dia waktu itu agak keberatan dengan adanya gambar manusia, gambar manusia. Padahal tentu tidak terkait dengan majalah Suara NU, karena majalah Suara NU tidak ada gambar manusia. Mungkin ada hal-hal di luar atau semacam fatwa, karena saya tidak tahu karena itu terbit pada nomor berita sebelumnya. Oke, baik. Bahas itu, terus kemudian dijawab panjang lebar. Saya tidak tahu, sebab di situ itu yang dewan redaksinya itu ada 3, satu Kiai Wahwasbullah, kedua Kiai Muhammad Dahlan Ahyad, yang ketiga Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Ya, saya kira mungkin yang menjawab itu Kiai Alwi bin Abdul Aziz, karena Kiai Alwi termasuk orang yang produktif menulis tulisan Arab. Ya, ketiga-tiganya itu memang murid Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan, ya, dan pernah di Mekah. Jadi di situ dia menjelaskan bagaimana tentang hukum melukis dan sebagainya, bagaimana hukum memotret dan sebagainya. Disebutkan di situ bahwa memotret itu berbeda dengan orang yang melukis. Ya, melukis itu ada pandangan yang mengharamkan dan sebagainya, tergantung pada objek yang dilukisnya. Tapi kalau motret itu yang unik itu, di Suara NU itu mengutip satu pendapat dari ulama Al-Azhar, Syekh Bahid kalau tidak salah, disebutkan bahwa foto itu berbeda. Jadi orang mengambil foto itu tidak sama dengan orang melukis yang memiliki sanksi. Ya, seperti itu berkembang gitu ya. Terus itu jadi asik sebenarnya membacanya, tapi memang dalam bahasa Jawa kuno ya, bahasa Jawa Krama Inggil gitu aja. Sehingga kemudian tahun 29 Muktamar di Sembarang kalau tidak salah, itu Muktamar minta supaya tidak dalam bahasa Jawa Pegon. Karena Jawa Pegon itu kan pasarnya Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Nyun sewu ya, orang Madura aja tidak ngerti kalau Jawa Pegon. Jawa yang halus itu, Nyun sewu mungkin tidak paham. Jadi pasarnya terlalu sempit ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya akhirnya diusulkan Muktamar Semarang untuk dalam Lukman. Iya, jadi menurut Pak Yai ini bahwasannya sejak awal berdirinya media NU ini perkembangannya sangat pesat sekali seiring dengan perubahan zaman dan juga perkembangannya zaman yang semakin modern. Terima kasih Pak Yai. Kita ke Gus Riyadi Ngasiran, ya. Gus, kalau kita lihat saat ini media ini semakin pesat. Bagaimana Anda melihat media NU dan dakwah NU? Di mana salah satu fungsi dari media ini adalah sebagai lembaga dakwah. Silakan Gus. Iya, jadi sejauh ini perkembangannya sudah memenuhi tuntutan zaman ya. Artinya selain media yang sifatnya cetak, itu kita di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah melakukan konvergensi. Selain media online, itu juga pelayanan terhadap konvergensi di bidang media sosial. Nah, alhamdulillah di kita sudah sejak zaman Kiai Hasyim Musadi itu 2003 sudah berpikir bahwa ada pentingnya kita memasuki dakwah ke dunia maya. Saat itu dikenal sebagai dunia maya, Mbak. Kemudian ada NU online didirikan. Saya tahu proses awalnya itu, dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh teman-teman yang lebih muda. Nah, itu sejak itu sudah ada duta masyarakat, kemudian aula di Jawa Timur. Saya kira kalau sekarang ini sudah, katakan orang menyebut paperless, sudah nggak penting lagi soal cetak.
menurut saya kebutuhan-kebutuhan masyarakat Nahdliyin sebagai bacaan dari kertas itu masih dibutuhkan. Meskipun juga pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan negara saiki kekinian itu dengan news portal di web. NU Online saya kira memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Memang gempurannya cukup banyak. Nah, di samping itu juga di teman-teman aktivis media, bukan hanya di NU Online, tetapi kita juga melakukan jejaring networking dengan teman-teman yang melakukan atau membuat news portal yang lain, seperti Laduni itu, meskipun tidak secara formal menempelkan atau menisbahkan ke Nahdlatul Ulama, tetapi kontennya itu dan aktivitas mereka teman-teman kita semua itu. Belum lagi di media-media daerah. Nah, ini yang cukup mengembirakan. Memang saya pernah ada keluhan dari Sulawesi, Mbak. Ini ternyata persebaran dari media kita ini kurang menusantara. Oke, kita ngambil tagline itu Islam Nusantara, tetapi persebaran dalam konteks media menurut saya kurang merata. Saya pernah ke Sulawesi Barat itu, teman-teman mengeluh bahwa ini tolong diikutkan jejaring itu. Nah, ini yang saya belum sampaikan. Saya kira perlu ada forum nanti yang akan membahas soal itu, karena di Sumatera saja mungkin basis-basis kita yang banyak itu bukan hanya di Bandar Lampung atau di Lampung, tetapi juga di Sumatera Utara, Medan. Itu ada Mustafawiyah yang itu cukup besar. Nah, ini saya kira kurang memperoleh perhatian secara serius. Ya, jadi kemudian di Indonesia Timur yang lain, di Maluku, Ternate itu basis-basis kita sebenarnya. Nah, saya juga pernah ke Papua, itu ada keluhan-keluhan juga. Kenapa kita dianggap nggak ada dan lain-lain. Nah, itu minimal kita harus berpikir bahwa harus ada kontributor yang kita create, yang kita rekayasa untuk kamu di sini. Nah, ini yang menurut saya perkembangan itu. Iya, jadi menurut Gus Riyadi, perkembangan media ini sudah memenuhi tuntutan zaman, namun hanya saja belum merata. Iya, belum merata. Ya, menurut Gus Riyadi, memang media itu yang paling banyak menjangkau masyarakat, apakah dengan media sosial? Kalau media sosial sebenarnya konvergensi dari media yang sifatnya umum ya, Mbak ya. Kami sebagai orang yang kayak Kiai Mo, saya banyak belajar dari beliau. Ini orang-orang pers yang kalau memberikan informasi itu ya menurut standar dan kaidah-kaidah pers, kaidah-kaidah kebenaran. Nah, sekarang kalau kita menuruti media sosial itu kan antara benar dan tidak, antara yang berita burung dan tidak, campur tumpang tindih. Nah, menurut saya konvergensi dari media itu artinya satu pelayanan ya, Mbak ya. Misalkan Aula itu punya pelayanan terhadap e-magazine, kemudian untuk medsosnya itu grafis dan lain. Ini yang saya kira belum tergarap sampai sekarang. Ipo-ipo memang ada kayak e-magazine atau apa, tapi itu menurut saya core-nya itu rumah besarnya itu majalah. Nah, ini yang kemudian harus ada web. Nah, itu saya melihat yang serius saat ini hanya NU Online, karena punya server yang cukup besar dan itu server sungguhan, bukan hanya nempel atau nitip. Itu saya itu, dan itu alhamdulillah masih diperlukan verifikasi dari Dewan Pers. Nah, selama ini kita ini nyon sewu, Kiai Mus, kita ini selalu berada di pinggiran dalam konteks peta pers nasional. Saya itu selalu menggebu-gebu untuk bagaimana dulu Aula itu sebanding dengan media-media nasional. Itu yang berat. Beratnya apa? Spirit kita tidak didukung oleh yang lain. Spirit kita tidak didukung oleh semangat yang sama untuk memosisikan diri bahwa media di lingkungan NU itu sama dengan media-media yang lain di perusahaan pers yang lain. Ya kayak Kompas, Jawa Pos. Kita selevel. Karena itu sumber daya manusia itu yang harus dipompa. Nah, kita ini terus terang aja, Mbak, saya itu ya memang nggak boleh lelah. Jadi saya itu memegang prinsip bahwa kita harus terus bergerak. Itu spirit harokah, spirit pergerakan itu harus tetap ada. Cuman kadang itu yang kita harus bangkitkan itu agaknya lelet. Itu yang terus terang bikin jengkel itu. Tapi sekali lagi kayak Yai Wahab Hasbullah itu, kita harus bergerak. Ya, itu yang semangat itu yang itu. Karena itu saya meskipun tidak formal di salah satu institusi di media itu tetap untuk memompa itu tetap kami lakukan. Semangat harokah, semangat pergerakan itu harus tetap ada. Apresiasi yang sangat besar untuk majalah Aula dan juga NU Online ya, Gus ya. Betul. Pembahasan yang sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Saat lagi kami akan segera kembali hanya di Kisah Interaktif.
Anda masih bersama kami pemirsa di Kiswah Interaktif. Kita membahas seputar media NU dan kedaulatan informasi Jam'iyah di era baru. Kita kembali dengan narasumber kita, Gus Riyadi Ngasiran. Iya, Gus Riyadi tadi sempat disinggung bahwasannya banyak sekali di media itu informasi yang tumpang tindih antara kabar burung dengan kabar yang sebenarnya. Itu bagaimana cara mengatasi itu dan bagaimana masyarakat melakukan filtrasi, Mas? Ya, saya pengen dalam tanda kutip nambah sebentar ya Mbak. Tadi yang saya sebutkan termasuk risalah, itu saya kira pemenuhan terhadap kebutuhan informasi warga Nahdliyin yang sudah dipenuhi oleh PBNU. Nah, sekarang soal dunia informasi dan dunia kabar burung ya. Saya termasuk di antara orang yang gelisah terhadap kehadiran media sosial. Masyarakat kita ini belum selesai melek huruf. Kemudian literasi juga belum melek. Kemudian sudah didatangi oleh revolusi informasi yang diantaranya adalah media sosial. Kalau media sosial dulu Facebook mungkin kita agak ini ya. Kalau sekarang di WhatsApp, kemudian Instagram, Twitter, itu agak kan nggak ada seleksi sekarang, Mbak. Tidak ada batasan, nggak ada batasan usia, kemudian enak saja orang memperolok yang lain. Bahkan itu ulama kita seringkali diolok. Ini menurut saya memang perlu ikhtiar bersama untuk melek informasi dan ini akhlak kita. Jadi kita ini kan seolah-olah itu kalau sudah di media sosial itu sudah nggak ada lagi jeda batas-batas demarkasi antara ini orang dewasa, orang muda, nggak ada demarkasi ini orang yang harus dihormati dengan enggak, semua rata. Nah karena itu satu-satunya pemilahan kita adalah kemampuan orang-orang yang bergerak di dunia jurnalistik untuk melakukan konvergensi secara masif. Artinya apa? Sebagai counter isu bahwa sekarang ini harus kita perbanyak untuk mengisi di dunia media sosial, baik itu informasi-informasi yang sifatnya infografis, dan ini yang sebenarnya lebih cepat, kemudian melakukan link-link di media sosial itu terhadap web news portal yang sesungguhnya, link informasi yang sesungguhnya. Oh ini kalau diklik bisa masuk ke misalkan ke NU online, ke risalah online, misalkan gitu. Itu yang menurut saya untuk memancing dan untuk perang itu loh. Kalau kita perang itu ake-akean ake sing dhisik. Ake yang busuk atau yang bukan. Nah itu. Kalau saya yang bilang yang busuk itu yang tadi yang tidak terverifikasi. Orang-orang biasa itu kan dengar sekali aja dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu kalau dalam agama kan juga nggak boleh, Mbak. Betul, harus tabayun dulu. Ya, tabayun. Nah, kalau saya itu mengambil prinsip dalam nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam konteks jurnalistik itu, kalau di jurnalistik ada cover both side, keseimbangan. Kita ada tawazun, seimbang, kiri dan kanan harus imbang itu. Nah, itu yang saya jadi itu yang keberimbangan itu yang harus kita ambil. Kalau kita dapat informasi dari kanan, tentu harus ada konfirmasi dari kiri. Itu yang kalau di media sosial kan nggak ada, Mbak. Nah, bagaimana media-media yang sifatnya media pers atau jurnalistik yang mempunyai kaidah-kaidah mencari kebenaran itu dengan sesungguhnya, bukan hanya share nge-share kemana, tapi yang di-share itu memang informasi yang dibutuhkan dan memang memberikan nilai pencerahan, enlightenment pada publik. Dan tentunya dari sumber yang memiliki kredibilitas. Gitu. Nah, sumber yang dipercaya itu kan kadang itu orang-orang nggak bisa memverifikasi, Mbak. Sekarang ini saya informasi di Jawa Timur aja, yang media serius itu, yang memang memegang nilai-nilai prinsip jurnalistik itu mana? Kita bisa hitung. Tetapi media pakai www sudah itu yang abal-abal itu gak pirang-pirang, Mbak. Itu yang sebenarnya saya harus perangi. Kami harus memerangi itu. Cuman ya itu tadi, memang itu untuk mereka itu juga. Kalau dulu udah ada istilah wartawan bodrek itu, sebenarnya mereka bergerak di situ sekarang. Itu yang ini saya agak meletup-letup karena memang
memang sulit diperangi, Mbak. Baik. Nah, kesadaran untuk warga NU memilah informasi, oh ini web yang benar, ini web yang bukan, itu harus pandai. Baik. Gitu, Mbak. Iya. Tadi itu loh, ini saya contoh kasus itu. Perbedaan pendapat antara PBNU dengan PBNU itu sedemikian rupa ya saya nggak bilang digoreng, dimanfaatkan untuk menjadikan kuping itu merah. Saya itu merah ketika membaca itu. Tapi yang nge-share itu juga teman-teman kita sendiri. Baik. Gitu loh, Mbak. Jadi kesadaran itu bagaimana informasi yang dibutuhkan sesungguhnya oleh warga NU dengan bagaimana informasi yang menyenangkan orang lain. Oke. Itu dia kurang sadar. Itu aktivis NU yang nge-share itu. Bagaimana ini? Baik. Ayo. Apa saya harus ngajari mereka untuk melek media sosial? Berarti ini tentang SDM. SDM. Baik. Kesadaran itu loh, Mbak. Saya yang paling jengkel itu, Mbak. Iya. Nah, 100 tahun ini menurut saya coba kita masing-masing itu melakukan penguatan terhadap informasi itu. Nah, awak dewe itu belajar kebenaran di dalam kitab-kitab suci atau kitab kuning itu. Coba kita belajar dalam konteks membaca zaman. Ada ayat-ayat kauniyah yang harus kita baca itu loh. Yang bener itu ya apa? Nah, itu yang saya kira. Tidak hanya berpacu pada ayat-ayat kauliyah saja. Iya. Baik. Gitu, Mbak. Nah, fenomena itu kan yang bisa membaca itu orang-orang minoritas kritis. Oke. Yang nggak kritis mungkin nggak bisa. Nah, jangan sampai wong santri itu nggak kritis. Kritis itu termasuk juga menyebarkan informasi. Itu iso manfaat atau enggak? Saya nggak konco-koncoku lah. Itu aja kita pertanyakan itu. Baik, jadi intinya di zaman sekarang ini pemirsa dan juga Gus Riyadi, informasi masuk ke kita itu tanpa adanya seleksi. Iya. Untuk itu kita harus pandai-pandai sendiri memilah dan juga memfilter informasi mana yang bersumber dari sumber yang yang memiliki kredibilitas. Iya, kita kalau belajar ilmu hadis itu kan ada tingkatan-tingkatan perawi ya, Mbak ya. Mulai dari hadis itu dhaif sampai kita ini dhaif itu ya disebar itu loh. Ayo bayang no. Palsu itu loh disebar. Nah, kayak kesadaran untuk memverifikasi itu. Yang sahih misalkan yang hasan nah, yang kayak gitu yang jadi kita itu mikir gitu loh. Iya, yang dhaif itu sebenarnya bukannya boleh dijadikan pedoman untuk afdholul a'mal. Ya kalau itu makanya itu beda. Ukurannya itu harus kita iki kok manfaat atau apa enggak karo konco-konco, karo warga nadiyin atau masyarakat umum. Nek gak manfaat ya ojo disebar. Kalau itu kemudian menjadikan fitnah, lo ya ojo disebar gitu loh, Mbak. Lah kok arek-arek malah ngipas-ngipasi. Itu loh yang saya agak jengkel itu, Mbak. Lho iki wis 100 tahun rek masa awak dhewe sik terus dibujuki dengan informasi gitu loh. Itu kegelisahan saya kayaknya di sana. Berarti kita harus pandai-pandai melek fakta kauniyah seperti yang disampaikan oleh Gus Riyadi tadi. Dan pemirsa, saat lagi kisah interaktif akan segera kembali, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kiswah interaktif dan semoga kita senantiasa dalam kekuatan mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kiai Haji Mustafa Helmi. Iya, Pak Yai, beliau panjenengan selaku pemimpin redaksi majalah Risalah NU, bagaimana majalah Risalah NU ini bertransformasi menjawab tantangan zaman di era saat ini? Iya. Saya itu memang istilahnya itu besar di media cetak. Baik. Ya. Jadi ketika saya diminta oleh Kiai Hasyim Mujadi tahun 1999 untuk mengelola media cetak namanya Tablet Masa, saya bergelut di situ hingga kemudian terakhir di majalah Risalah Nahdlatul Ulama. Ya, media cetak ini memang namanya gampang-gampang susah, ya kan? Dia harus terbit pada waktunya. Kita awal bulan selalu terbit, saat bulan dan sebagainya. Dan kita juga harus menciptakan konten-konten yang artinya apa? Yang sudah ditentukan, ya, konten-konten itu yang sesuai dengan istilahnya itu pilihan dari pemirsa, dari pembacanya ya, dalam tanda kutip ya, karena kita belum pernah melakukan survei, tapi kita anggap aja karena banyaknya beberapa komentar terhadap beberapa rubrik di situ, akhirnya ada juga rubrik itu dijadikan skripsi dan sebagainya, maka sudah dicetak dan sebagainya, ada itu menjadi andalan tersendiri. Ya, kita juga mencoba juga di versi digital juga kita coba sebagainya.
Tapi ya terus terang media cetak ini yang intinya itu yang mendatangkan, istilahnya gampangnya itu uang langsung. Baik. Pertama dari penjualan, ya, yang kedua dari iklan dan sebagainya. Artinya kita ini sejak awal terbit kita hanya dibiayain 3 kali cetak, habis itu sudah kita kelola sendiri. Iya, baik. Transformasi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Media cetak NU ini dari yang awalnya itu huruf pegon sampai bertransformasi menjadi media cetak yang saat ini kita nikmati dan mampu menjangkau semua kalangan. Jangan lupa, dulu di Semarang tahun 70-an itu ada media cetak yang dikeluarkan oleh NU Jawa Tengah, bahasa Inggris, namanya Sophia Weekly. Baik. Sophia Weekly, ya, bahasa Inggris. Oke, luar biasa memang Pak Yai. Mungkin kita ke Gus Riyadi. Gus Riyadi, ini NU sudah mau masuk abad kedua ini Pak Yai. Bagaimana sih apa yang harus disiapkan oleh media NU untuk menyambut abad kedua ini? Wah, ini pertanyaannya agak sulit itu. Tantangan besar ya Pak Yai? Iya, tantangan besar. Artinya selalu ada, kalau orang berperadaban itu, dan NU selalu mengambil diksi itu, adalah antara tantangan dan sahutan atau jawaban. Nah, kalau tantangannya begini ya kita harus menjawab bagaimana. Saya kira berpikir dialektis untuk menjawab setiap tantangan itu selalu ada. Nah, itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang bisa berpikir. Artinya ya tadi saya sebut minoritas kreatif itulah, yang kata sejarawan Inggris itu sebagai minoritas kreatif itu. Nah, orang-orang media ini tentu sebenarnya orang-orang yang terus-menerus berpikir, orang yang terus-menerus membaca fenomena sosial, fenomena masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari bagaimana kita membaca ayat-ayat kauniyah itu. Nah, ketika orang sudah pandai membaca tanda-tanda zaman atau ayat-ayat kauniyah itu, saya kira nanti akan bisa merespon. Nah, sekarang kebutuhannya, media yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat umum ya media-media yang sifatnya digital. Nah, kesadaran ke digital ini kalau di Jawa Timur sudah menjadi bagian dari pancaharokah. Jadi 5 gerakan itu termasuk diantaranya adalah kesadaran media digital. Nah, ini yang tinggal nanti kita merumuskan. Sebenarnya kita sedang merumuskan untuk bagaimana formula ini yang tepat. Nah, nanti kita akan berpikir bersama dengan, saya kira, dengan para muassis dunia pers kita, termasuk Kiai Mustafa Helmi ya, saya kira. Karena saya banyak belajar dari tulisan-tulisan beliau sejak beliau masih di Tempo ya, kemudian editor itu agak lama gitu Mbak. Dan itu saya file-file itu saya tetap simpan itu. Nah, karena itu, nah ini yang penting menurut saya Mbak, adalah kesadaran untuk mendokumentasikan informasi apapun tentang NU. Nah, kesadaran untuk mendokumentasikan ini hanya, kalau sekarang kan tidak hanya dicetak, tetapi juga di digital. Nah, jejak digital itu bagaimana menyimpannya, server itu saya kira yang paling utama. Nah, saya kira itu yang dibutuhkan untuk saat ini, sehingga kalau digital yang media abal-abal itu Mbak, saya kasih informasi, hostingnya, domainnya habis, hilang Mbak. Saya kira itu pemenuhan pemikiran Kiai Hasyim Muzadi nggak perlu kita lupakan ketika NU online kemudian bikin risalah itu. Itu yang saya kira pikiran yang visioner Mbak. Terima kasih Gus Riyadi Ngasiran dari Media Center PWNU Jawa Timur, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Yai Mustafa Helmi, pemimpin redaksi majalah Risalah NU, sudah hadir atas kesediaannya dan juga waktu yang sudah diberikan untuk hadir di studio kami. Dan pemirsa, intinya kita sebagai warga Nahdien harus senantiasa memperbaiki SDM yang kita miliki agar kita senantiasa mampu membangun peradaban dunia yang sesungguhnya. Demikian kiswah interaktif di episode kali ini. Saya Niatus Sofa beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.